Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, teman-teman K3 di seluruh Indonesia sehat-sehat dan tetap semangat ya. Pagi ini alhamdulillah saya dan kita semua bisa berjumpa kembali di acara yaitu Rumah K3 Indonesia atau Rumah K3 NHN. Dan acara ini adalah program khusus dari NHN, yaitu untuk dimana kita komunikasi tentang K3. Komunikasi K3 ini bisa saja diskusi tentang segala macam tentang K3, dan bisa juga diskusi tentang keberhasilan seseorang, dan semua tentang K3 akan dibicarakan di Saya Akan Undang. Siapa tahu suatu saat acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, pagi ini di sebelah saya ada teman kita dari NHN. Dia sudah terkenal sekali di kalangan orang K3 dan alhamdulillah menyempatkan diri untuk datang di Rumah K3 NHN atau Rumah K3 Indonesia. Mungkin saya sekelumit menginformasikan dulu tentang siapa beliau ini. Beliau ini adalah Pak Herman ya. Pak Herman ini dia sudah kelulusan S2 K3, dan sekarang dia menjabat sebagai salah satu manajer di salah satu perusahaan konstruksi. Dan nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dia paparkan. Dan mudah-mudahan topik yang sekarang ini akan kita bicarakan adalah tentang leadership, ya, tentang safety culture leadership. Apa sih hubungannya? Mungkin teman-teman ingin tahu apa sih itu safety leadership. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan dari teman sahabat kita ini, yaitu Pak Herman. Mungkin Kang Herman bisa sedikit menjelaskan atau introduction ya, siapa Kang, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya berterima kasih dulu udah. Alhamdulillah. Jadi saya tuh sama Kang Wendy tuh udah lama ya, tahun 2010 ya. Udah lama banget. 2010 pertama kali ketemu beliau 2010. Berjalannya waktu putus nyambung karena banyak kegiatan ya. Betul. Banyak kesibukan juga. Terus beberapa tahun yang lalu muncul NHN gitu kan. Ini betul. Kang Wendy. Masa jadi bisa silaturahmi lagi. Terus saya sempat kontak Kang Wendy lagi, terus kemudian diajakin gabung di NHN. Mohon maaf walaupun waktunya saya nggak bisa maksimal gitu ya, karena satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah hari ini teman-teman saya berkesempatan bertemu lagi dengan Pak Haji Wendy dalam rangka ingin berbagi ilmu lah, sharing pengalaman saja. Ya, saya bukan pakar, saya bukan expert ya. Jadi sharing pengalaman apa yang sudah saya geluti selama ini, hubungannya dengan bagaimana sih membentuk safety culture yang baik, lalu kemudian hubungannya apa dengan safety leadership yang baik gitu ya. Tapi mungkin Kang, teman-teman pengen tahu dulu nih, Akang ini sekarang ini di mana gitu kerjanya mungkin. Okay. Silakan Kang. Ya, saat ini saya punya aktivitas sebagai dosen ya, mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang alumni juga atau masih belajar di Universitas Binawan Jakarta ya. Alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah. Alhamdulillah, semoga tetap bermanfaat. Kemudian sebagai aktivitas lain saya juga terdaftar sebagai karyawan di swasta. Kemudian saat ini saya bekerja di corporate ya, di grup. Jadi aktivitas saya sebagai advisor, kemudian juga auditor di salah satu grup tepatnya di Hong Kong, kantor pusatnya. Area kerja saya juga alhamdulillah masih di
ya sekitaran Asia Tenggara. Asia lah. Tenggara. Ya, jadi memang keterbatasan waktu karena saya kesibukan traveling, jadi mohon maaf baru kali ini sampai datang gitu ya. Kurang lebih begitu Kang. Jadi mudah-mudahan apa ya nanti saya bisa sedikit bercerita lah supaya ada manfaat buat teman-teman semua. Ini teman-teman, saya ini sama Kang Herman ini sebenarnya teman lama. Dulu saya akad 3 umum bareng. Bareng 10 udah berapa tahun yang lalu, Iya. tapi suatu saat ternyata dipertemukan, itulah namanya networking itu ya. Ya, Kang? itu salah satu apa? Keuntungan Ya, dari manfaatnya. networking, silaturahmi, harus alhamdulillah berjalan. jadi manjang. Dulu sempat, nah ini juga teman-teman, dulu sempat gara-gara networking ini saya bekerja, dipanggil sama dia untuk kerja bareng. Iya. Nah teman-teman mungkin suatu saat bisa begitu juga. Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Dan Nah kemudian inilah yang membawa saya mulai ke dunia manufacture, ya, Kang. ya. Dan Kang Herman ini sekedar informasi saja, dia sudah kerja di oil and gas, di manufacture, dan sekarang di konstruksi. Nah ini mungkin perlu digali nih, perlu digali nih ilmu-ilmunya nih. Oke. Nah karena kan kalau namanya di lain-lain tempat itu kan Betul. pasti beda-beda culture Betul, itu betul. ya. Nah saya ingin tanya nih, Iya. kebetulan di episode kita ini yang episode keempat ini yaitu tentang leadership dan safety culture ya. Sebenarnya bagaimana sih safety culture dan leadership ini hubungannya? Karena kan masing-masing tempat itu kadang-kadang mempunyai karakter yang beda-beda. Betul, Kang, ya. betul. Bagaimana tuh Kang, bisa Ya. dijelaskan? Kang? Oke, ya ini hanya sharing experience sama beberapa sesi yang pernah saya geluti ya. Jadi saya mulai dari safety culture dulu. Safety Jadi, culture ya. saya nggak mau terlalu kuat. Safety culture itu sebenarnya bagaimana safety itu dipahami, Oke. dinilai, dan dijadikan prioritas. Oke. Oleh siapa? Oleh semua yang ada di dalam organisasi. Dan Dari organisasi. mulai, mungkin kalau boleh saya bilang, dari mulai level yang paling bawah sampai paling atas. Jadi pemahaman, penilaian, dan persepsinya itu sama. Melihat safety sebagai kurang lebih begitulah. Dan sebenarnya kan kalau kita runutkan lagi, ada benang merah. Sebenarnya leadership inilah yang kemudian menjadi foundation untuk membentuk safety culture. Nah, safety culture yang baik itu seperti apa? Kita coba highlight sedikit mengenai safety culture-nya James Risen. Ya, jadi menurut dia itu ada 5 poin. 5 poin safety culture yang baik itu harus ada satu informed culture. Informed culture itu apa? Bahwa setiap hal yang berhubungan safety sebisa mungkin dipromot, diinformasikan, ya, ke semua pihak. Gitu. Goalnya adalah supaya realize bahwa safety itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung kita. Apa saja bisa terjadi, gitu. Ya, jadi mungkin beberapa tahun terakhir perusahaan kita aman, Betul. terus kemudian kita lengah karena betul. kurang terinformasi mungkin ya, kurang terupdate sehingga terjadi sesuatu. Jadi salah satu latar belakang kenapa harus ada informed culture. Secara simpel begitu. Informed culture, kemudian ada reporting culture. Jadi terbiasa untuk melaporkan bahaya. Kalau di observe stop cut, ya, stop cut. observasi kan, Observasi, betul, ya. betul. Jadi memicu orang, mengencourage orang, memotivasi orang untuk melihat bahaya kan, Bahaya. mengidentifikasi, dilaporkan, gitu ya. Itu reporting culture. Kemudian yang ketiga ada learning culture. Bagaimana perusahaan itu mau belajar, tidak reaktif tapi proaktif. Jadi setiap ada balance scorecard lah atau KPI lah, walaupun sepertinya baik, tapi apa ini yang bisa kita pelajari dari sini? Tidak harus selalu sesuatu yang mungkin belum maksimal, gitu ya. Learning culture itu proses belajar. Jadi mau belajar, bahkan mungkin dari benchmarking dari perusahaan lain yang serupa, dijadikan proses untuk learning ya. Belajar. Kemudian setelah learning culture ada lagi namanya flexible culture. Jadi perusahaan itu atau organisasi ya, itu sebisa mungkin harus punya fleksibilitas. Selanjutnya adalah flexible culture. Ya, jadi flexible culture itu di mana perusahaan atau organisasi diharapkan bisa dan mampu ya berlaku fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan. Ya. Contoh yang paling mendasar adalah bagaimana kita
harus beradaptasi dengan meminimalkan interupsi, bisnis tetap jalan, risiko dikendalikan. Risiko dikendalikan, ya. Terus kalau misalnya yang paling mudah di ranah praktis itu adalah adanya manajemen of change. Emosi itu adalah bentuk flexible culture yang memang wajib ada dan harus diterapkan. Gitu ya. Jadi itu memang fleksibilitas itu tetap harus ada. Bagaimana beradaptasi dengan bahaya, risiko dan paparan yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah dari 5 safety culture ini adalah just culture. Jadi bagaimana perusahaan atau organisasi memberikan koridor yang jelas terhadap ranah penerapan ini, penerapan safety ya. Khususnya bagaimana kalau orang kemudian terlalu melenceng atau melanggar, atau bagaimana orang supaya tetap berada di koridor yang jelas ya. Jadi tentang bagaimana mengatur penerapan ini supaya bisa konsisten. Ya, itu just culture ya. Ya lebih mudah dibilang tentang bagaimana memberikan batasan terkait dengan punishment kalau terjadi pelanggaran ataupun ya reward di sisi lain ya. Itu tentang tadi 5 poin yang di highlight sama si Prof. James Risen terkait sama safety culture. Yang pertama adalah saya highlight sedikit, inform culture, reporting culture, learning culture, flexible culture, dan just culture. Jadi 5 itu penting sekali. 5 itu penting. Ya sebisa mungkin diterapkan. Itu menurut saya pribadi, saya tidak melakukan riset berdasarkan praktek yang di lapangan. Kalau kita lihat di lapangan yang sudah punya inform culture, reporting culture, learning culture, flexible culture, dan just culture, biasanya perusahaan itu bagus. Berarti saling berkaitan. Gitu. Jadi artinya itu menjadi fundamental untuk membentuk safety culture yang baik itu harus ada. Ya. Jadi teman-teman ini sangat menarik sekali nih bincang-bincang kita dengan Kang Herman ini. Mungkin teman-teman mungkin bisa dijalankan nih, mungkin di tempat di lapangan teman-teman bisa menjalankan tadi 5 poin itu. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa menjadikan hal yang positif buat teman-teman. Ya. Kang, minum dulu Kang. Kita santai aja lah. Aduh, alhamdulillah. Nah, Kang, ada satu lagi nih. Saya ada pertanyaan. Bisa dijelaskan secara singkat, Kang, 7 basic prinsip untuk leadership ini di dalam lapangan, di lapangan ini. Oke. Jadi saya coba highlight juga apa yang saya jalankan ya. Beberapa kali saya juga terlibat dengan workshop dengan konsultan dari luar juga tentang safety leadership ini ya. Jadi yang menjadi highlight di sini adalah membentuk safety culture yang baik dengan safety leadership yang baik. Nah, seperti apa sih safety leadership yang baik? Itu kan pertanyaan begitu. Nah, saya highlight dari yang pernah workshop saya jalankan adalah bahwa menurut Thomas R. Krauss ini yang mengendorse ini 7 basic prinsip ini ada vision. Ya. Jadi bagaimana leader itu punya visi yang jelas, pandangan ke depan terkait dengan safety. Target safety-nya apa? Objektif yang mau dicapai apa? Leading indikatornya apa? Ada ini. Lebah. Terus itu dijadikan yang mau dicapai sama perusahaan. Pegangan, vision itu ya. Lalu yang kedua adalah communication. Jadi visi itu kemudian dikomunikasikan. Ya. Bagian daripada promosi safety. Kan kita masih harus ada promote safety, mengencourage people, ya gitu. Nah, bagaimana bisa dibayangkan kalau misalnya punya visi tapi tidak cukup bisa mengkomunikasikan. Nah, ini penting sekali ya. Ya gitu ya. Jadi tidak bisa disampaikan. Nah, akhirnya yang di dalam perusahaan jadi bingung ini mau kemana gitu kan. Itu menjadi penting ya. Vision, communication, kredibilitas. Kredibilitas itu yang paling mudah itu adalah di ranah prakteknya itu bahwa kita melakukan apa yang sudah kita katakan. Itu. Jadi misalnya saya mencontohkan misalnya ada GM mau apa itu behavior observation misalnya. Saya minggu depan mau ke lapangan mau observasi perilaku di tempatmu ya, boleh? Ya.
tapi minggu depan nggak ada, gimana kira-kira? Nah, jadi Gitu. complang gitu ya. Iya, jadi Tidak komitmen. tidak komitmen Nah, itu, gitu ya. betul. Sebisa mungkin bahwa leadership itu memunculkan komitmen. Komitmen Apa yang sudah dikatakan di jalan di jalan. gitu ya. Nah, ngomong-ngomong komitmen, ada dua kelompok besar nih kalau saya bilang ya. Kalau komitmen itu bahwa ada visible commitment, kelihatan tuh figurnya, oh si safety manager nih ke lapangan ngecek, habis itu di follow up gitu kan. Berarti itu yang terlihat. Yang ya, Bang? terlihat visible commitment. Yang kedua ada written commitment. Apa itu? Misalnya Yang tertulis yang berarti. tertulis, ada policy, ASL polisi kayak gitu. ada ya. SOP ya kan, itu bagian daripada written commitment. Ini tadi ngomong masalah credibility ya. Vision, communication, credibility, kemudian yang keempat participation. Berpartisipasi langsung terhadap jalannya pemantauan, pengukuran kinerja safety. Gitu. Diukur misalnya ada meeting bulanan, hadir. Siap, Leadernya ya. harus siap. Oh, kenapa safety-nya begini begitu? Kenapa ukurannya begini begitu? Yang sudah dicapai apa? Gap-nya di mana? Butuh support apa dari saya? Terlibat langsung. Berarti harus ada interaksi ya. Interaksi langsung ya gitu. Terkait sama safety ya. Nah, biasanya kalau melihat partisipasi dari leader atau organisasi itu terkait safety munculnya apa? Indikator kinerja safety di dalam indikator bisnis. Oh, betul. Nah, sudah jadi terintegrasi. Nah, itu berarti sudah memunculkan partisipasi. Makanya kan kalau saya lihat, kalau misalnya leadernya tadi dia seolah malas, jadi ke bawah gitu ya, yang karyawan yang lainnya juga mau meeting, safety meeting, leadernya belum datang, akhirnya jadi yang akan datang karyawannya juga nggak datang. Gimana gitu ya? Kadang-kadang bubar jadinya. Contoh apa ya? P2K3, misalnya safety committee tidak dihadiri sama pimpinan jadi lain comblang. gitu ya. Jadi ngobrol itu ngobrol apa gitu. Gitu. nggak ada apa ya, targetnya gitu. kurang terstruktur ya. Struktur, betul Ya. Nah, ini. Oke, lalu kemudian setelah participation, action orientation ya. Jadi berorientasi kepada aksi langsung. Contohnya misalnya ya, kalau di kita praktisi misalnya ngadain safety audit ya, safety audit. Kemudian ada temuan ya. Ya. Nah, temuan itu sebisa mungkin kan di follow up. Di pola betul. Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak di follow up? Nah, Tidak berorientasi terhadap aksi ya. Jadi ini bagian dari komitmen juga gitu ya. jadi tidak ada gunanya ya. Tidak maksimal Tidak ya. maksimal, Ya, mungkin maksimal. program berjalan, auditnya berjalan secara kuantitatif. Oh, berjalan sekian kali audit. Begitu muncul temuan, follow up-nya tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi kurang berorientasi terhadap aksi tadi ya. Kemudian setelah action orientation, kemudian ada recognition and feedback. Jadi hal-hal yang positif dalam pencapaian safety sebisa mungkin diberikan penghargaan. Ya, makanya suka ada Reward muncul gitu ya. reward ya. Ada muncul untuk perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan bonus. Bonus. Kalau zero accident misalnya, itu Iya, luar betul. biasa itu. Betul, Gitu ya. betul. Kemudian di sisi lain juga harus bisa memberikan feedback. Feedback. Ya, apa-apa yang menjadi kurang ya. Feedback itu bisa berasal dari internal, bisa berasal dari eksternal. Eksternal itu bisa dari auditor, bisa dari sister company, atau mungkin dari benchmarking perusahaan yang sama. Itu terkait sama recognition and feedback. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas. Jadi bahasa kekiniannya bisa diandalkan. Oh, bisa. Nah, menjalankan sistem, menjalankan program safety. Jadi sebisa mungkin figur leader yang ada di dalam organisasi itu apa ya, kalau diandalkan itu orang ngomong tuh didengerin gitu. Jadi kalau dia ngomong tuh orang, oh iya memang begini, memang begitu, kita jalani. Gitu. Jadi ada muncul tanggung jawab di situ, ada muncul kompetensi di situ, ada muncul komitmen di situ. Jadi akuntabilitas itu lebih kepada bagaimana leader itu mampu menggerakkan tim. Nah, dibayangkan tadi kalau saya combine nih safety leadership yang 5 poin, inform culture, reporting culture, learning culture, flexible culture, just culture, dijalankan sama safety leadership yang baik. Itu akan sangat mudah untuk dicapai. Ya. Ground rules-nya adalah memang komitmen dan konsisten. Betul. Ya, gitu. Jadi sejauh yang saya praktekkan, kemudian saya juga develop dengan tim. Ketika leadership ini diterapkan, kemudian leader itu punya komitmen, maka capaian-capaian leading indicator itu akan
muncul dengan sendiri. Ya, lagging indicator tetap ada, tapi bisa ditekan karena leadingnya lebih besar. Ya, walaupun selalu ada, kalau kita ngelihat safety quadrant ya, selalu ada faktor X lah, yang kemudian kayaknya udah banyak tapi tetap aja kejadian gitu ya. Itu Jadi faktor X ya. faktor X tetap masih ada gitu. Kalau kita lihat safety quadrant selalu ada. Ya ini world class, ini ya beruntung, kurang beruntung dan sebagainya gitu ya. Setidak-tidaknya semua tool sudah dilaksanakan. Sudah dijalankan gitu supaya mencapai capaian leading indicator tadi. Meminimalkan. Waduh, ini Itu sangat kurang lebih. sangat ini menarik sekali nih kita bincang-bincang Ya, kali ini. insya Allah. Dan saya rasa ini kalau misalnya diterapkan di perusahaan-perusahaan, mungkin safety culture ini dan leadership ini bisa maksimum ya Kang ya. Ya, Dan ya, bisa bagus Tentunya, buat tentunya, karyawan insya dan buat manajemen Betul, juga ya. betul. Alhamdulillah. Ya. Karena beberapa hal yang terkait dengan misalnya bagaimana kemudian perusahaan itu berevolusi ya, membentuk culture yang baik itu memang tidak bisa lepas dari peran serta leadership. Keterlibatan harus gitu. Apalagi di negara kita ya yang masih melihat siapa tuh yang ngomong, oh si ini ya gitu kan. Jadi figuristik ini masih cukup dominan. Ketika leader itu bisa tadi paling tidak punya akuntabilitas, maka dia didengarin. Alhamdulillah. Kurang lebih saya tidak melakukan riset, tapi itulah yang realita terjadi di lapangan. Gitu. Berarti teman-teman ini para leader safety nih dan mungkin dari leader manajemen ini penting nih bahasan-bahasan ini, dan mungkin bukan hanya penting dipelajari tapi dilaksanakan di lapangan. Insya Allah, ya. Untuk membentuk tadi safety culture yang baik. Goalnya adalah memastikan perusahaan dan semua yang ada di dalamnya, orang-orangnya pulang ke rumah dengan selamat. Tidak ada yang lain kan, itu aja mau dicapai. Manajemen juga tercapai target gitu kan, karena harus beriringan ya antara produktivitas, kemudian keselamatan, produktivitas. Insya Allah. Ini sangat menarik sekali nih bincang-bincang. Teman-teman, ini informasi saja. Saya dengan Kang Herman ini sebenarnya sudah lama. Kita itu ketemu saat K3 umum. Dan alhamdulillah sampai sekarang nih kita silaturahmi, dan karena networking ini tetap berjalan. Harus tetap berjalan. Dan alhamdulillah. Dan satu lagi, Kang Herman ini yang memperkenalkan saya ke manufacture industri. Alhamdulillah saya jadi terbuka tentang manufacture ini. Ini waduh hebat sekali. Dan dia bukan hanya manufacture, tapi oil and gas sama sekarang di konstruksi. Jadi udah lumayan lah expert. Dan satu lagi nih, saya informasi saja. Waktu itu di oil and gas dia masuk kalau nggak salah Weatherford ya. Dia itu nilainya paling bagus. Paling bagusnya apa? Kata teman saya nih, manajemen sistemnya bagus katanya. Makanya saya salut sekali sama Kang Herman untuk manajemen sistem. Tidak diragukan lagi. Aduh Kang, ini kita ngobrol-ngobrol ini sangat menarik sekali. Nah sekarang ada satu lagi pertanyaan, bahasan kita ya. Sebenarnya menurut Akang nih, kita kan ada networking ini NHN. Menurut Akang ini bagaimana nih peran NHN ini dalam tadi dibahas juga tentang safety culture, tentang leadership. Mungkin tadi ada beberapa poin yang masuk dalam NHN ini. Mungkin bagaimana menurut pandangan Akang? Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita monitor jauh ya. Saya ada di grup tapi memang tidak cukup aktif karena ya keterlaluan kesibukan. Jadi hemat saya memang platform ini sangat bagus. Saya mendukung kalau boleh 1000% gitu ya. Alhamdulillah. Jadi NHN ini satu platform yang menurut saya cukup revolusioner ya di era digital saat ini gitu kan. Kemudian informasi begitu cepat, kemudian informasi terkait sama locker ya, khususnya locker ya kalau tidak salah ya, berhubungan dengan saya itu juga sangat masif. Namun lepas dari itu, ini hanya mungkin opportunity for improvement gitu ya. Kita perlu juga mengedepankan tentang kompetensi. Bagaimana
anggota-anggota di NHN itu step by step itu improve kompetensi. Betul. Sehingga pada saat dibutuhkan di tempat kerja, di loker itu sudah siap gitu kan. Betul. Jadi ada added value buat perusahaan yang terima. Oh ini orang-orang NHN memang Udah berkualitas kualitas, nih. betul. Digodok sama Kang Benny gitu kan. Gitu. Ini bagus juga ini Gitu poin ya. penting nih Kang. Ya, gitu ya. Soalnya gini, saya membuat statistik Kang di NHN ini. Ya. Hampir 650 lebih Kang. 650 posisi yang diberikan kepada NHN. Yaitu melalui Japri Kang, Ya, bukan ya. kayak job street. Iya. Tapi yang masuk di NHN, saya punya data yaitu 115. 115 dari Iya, NHN. Dari NHN, Oh, orang NHN. subhanallah. Jadi masih sekitar 400 sekian. 400-an sekian, ya. Nah, tadi betul kata Kang Herman. Ini kompetensi kita nih Betul, ditaruhkan. betul, ya. Sehingga saat ada opportunity, Siap. kita siap. Udah siap. Nah, betul. jadi misalnya dibutuhkan training ini, tahu-tahu kita tidak qualified. Ya, Betul. betul. Nah, makanya sebenarnya kesempatan ini sudah ada. Sudah ada. yang mau Linknya nampung. ada. Linknya ada. Tinggal kesiapan aja. Kesiapan kita nih. Insya Allah. Nah, ini mungkin teman-teman ini poin yang penting Ya, dari ya. percakapan hari ini, bahwa kompetensi kita siapkan. Ya. Karena di era yang akan datang pasti akan semakin banyak memerlukan orang-orang yang berkompeten ya Kang, ya? Betul. Nah, itu. Dan siap pakai. Aduh, ini Karena dari sisi perusahaan kan tentu harus ada benefit kan Benefit, ketika ya. saya hire dari NHN ini apa bedanya sama yang lain kan begitu. betul. Oh ternyata NHN siap pakai nih. ada Wah, ada gitu kan. keistimewaan ya. Keistimewaan Alhamdulillah. gitu, insya Allah, Nah, ya. kita Mudah-mudahan, sebenarnya mudah-mudahan. kita sebenarnya networking sudah bagus ya. Hanya tinggal teman-teman yang sebagai pelaku Ya. langsung Ya. yaitu menyiapkan diri ya kan Menyiapkan diri, untuk ya. kompetensinya. Kompetensi. Waduh, Ya. sangat luar biasa sekali ini Alhamdulillah, alhamdulillah. percakapan hari ini. Dan satu lagi Kang, teman-teman, Kang Herman ini salah satu kontributor untuk memberikan loker kepada NHN. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada kesempatan dari pemberi kontributor loker, tapi kitanya belum siap. Nah, itu ini. dia. Oke Kang, Mudah-mudahan. kayaknya nih bincang-bincang kita ini udah lumayan nih Kang. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat. mudah-mudahan buat bisa bermanfaat buat semuanya, ya, Kang, ya. insya Allah, walaupun singkat, padat, mudah-mudahan bisa memberikan wacana baru. Wacana betul. Insya Allah, Dan ya. bisa membuka mindset ya Kang ya. Mindset terutama ya, khususnya para leader, Ya. khususnya Insya Allah. leadership yang baik gitu. Kita tidak jadi yang penting buat kita adalah kita selalu berjuang untuk menjadi lebih baik. Betul. Kita memang bukan yang terbaik, tapi kita membuat sesuatu yang lebih baik. Harus lebih untuk baik. lebih Harus baik. terus. Oke Ya, teman-teman, saya dengan Kang Herman saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas Mudah-mudahan silaturahmi kita kan semakin bagus Insya dan Allah, NHN. insya Allah. Mungkin suatu saat saya akan mengundang teman-teman nih untuk Berbagi informasi, ilmu ya, ya. apa bincang-bincang apa saja. Oke Oke. Kang, hatur nuhun Kang. Sama-sama, Kang Dudi. Atas Sehat selalu, undangannya. sukses selalu. Yuk, Ya. sukses selalu. Ya. Terima kasih Kang Ya. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.